Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang diselenggarakan oleh DEKI, Dompet Al-Quran Indonesia. Dan insya Allah kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya ya, yang disampaikan oleh netizen. Nah ini sepertinya pertanyaannya yang lagi populer kali ini ya. Ustadz, terkait fenomena sekarang adanya pembunuhan, kemudian orangnya yang meninggal dibunuh tersebut ceritanya arwahnya merasuki orang yang hidup atau rekannya, kemudian menceritakan siapa saja pembunuhnya. Apakah hal tersebut harus kita percaya Ustadz terkait orang-orang yang membunuh yang merupakan pengakuan dari orang yang kerasukan tadi yang bilangnya itu rohnya yang dibunuh Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang diceritakan itu saya justru lebih curiga dan lebih yakin itu setan yang sengaja memang memperdayakan kita agar kita tersesat. Kaitan ruh itu satu yang gaib ya. Nabi aja nggak mengetahui. Allah sampaikan lewat firman-Nya ya, surat yang ke-17 ayat 84, Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi. Mereka tanya kepada Muhammad, orang-orang Arab itu tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Allah. Allah yang berikan kamu itu sedikit, ruh nggak berikan. Nah, memang ada pembahasan beberapa ulama ya. Contohnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu punya buku judulnya Ruh. Dia disebutkan ruh manusia itu ketika sudah meninggal terbagi dua. Ada ruh namanya ruh yang dapat nikmat Allah ya, orang-orang baik. Nah, dia ruh yang ini bisa melakukan aktivitas yang gaib, kita nggak tahu bagaimana aktivitasnya. Ya, di antaranya bisa bertemu dengan ruh orang hidup dalam mimpi, disebutkan gitu. Bisa ketemu sama ruh-ruh orang mukmin yang lain yang sama matinya, ketemu, bisa ketemu. Dikatakan dalam hadis al-arwahu junudun wa janah. Ruh itu ya dengan teman-temannya sendiri, muslim dengan muslim, kafir. Nah, yang kedua, ruh namanya ruh yang tersiksa. Dia nggak bisa apa, dia sibuk dengan siksaannya di alam barzah itu. Maka sekali cerita-cerita tentang ruh bisa merasuk ke orang untuk mustahil, itu satu hal yang mustahil sekali, nggak bisa. Maka saya yakin itu setan itu mudah mengelabui. Bahkan setan itu kan ada yang namanya korin ya. Korin itu menyertai setiap manusia. Nah, korin itu artinya dia mengetahui aktivitas kita. Karena ikut kita kemana-mana ikut kok itu. Dan korin itu cuma kafir. Karena cuma korin nggak kayak yang Islam hanya korinnya Nabi saja. Korinnya Rasulullah. Nah itu. Kalau artinya apa? Nah, karena dia kafir maka dia menyesatkan. Maka bisa jadi orang itu kena meninggal, dia bisa berwujud dalam bentuk manusia seperti orang yang meninggal tadi. Karena setan itu bisa menyerupai manusia. Nah, akhirnya mengabarkan akan ini kembali. Maka di kampung itu kadang-kadang bapak tadi malam kembali minum kopi. Nah itu nggak benar semuanya. Jadi nggak benar ketika dikatakan ruh yang meninggal tadi kemudian merasuki jasad seseorang, merasuki kemudian bercerita tentang siapa yang bunuh. Satu hal yang dusta. Oh iya. Berdusta. Iya, tentunya terjawab ya. Jadi sesuai dengan tadi di Al-Quran disebutkan bahwa ruhnya orang yang meninggal itu tidak kembali lagi ke dunia ya. Iya. Jadi kan Nabi aja nggak tahu tentang ruh itu. Nggak tahu tentang ruh ya. Iya. Kalau ruh ambil Rabbi, kau tahu Muhammad ruh itu urusan Allah. Kamu nggak tahu, Muhammad ini nggak tahu nama. Sampai seperti itu ya. Begitu, nasnya Qurannya begitu. Iya. Berarti kalau mungkin yang lewat mimpi apakah bisa orang yang jadi hidup? Dikatakan Ibnu Qayyim bukunya itu, buku ruh itu bahwa ruh yang baik itu bisa ketemu dengan orang hidup dalam mimpi. Dalam mimpi. Karena orang tidur itu dicabut oleh Allah, dihentikan sebentar kan anunya kan. Nah, itu bisa ketemu. Bisa mengabarkan yang lalu, bukan yang akan datang. Apalagi kalau ruh yang akan datang nggak mungkin. Karena yang akan datang itu gaib, yang tahu gaib banyak Allah saja. Betul juga. Iya. Yang tahu gaib kan Allah. Kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru alim. Allah yang tahu gaib nggak pernah memberitakan kepada orang pun ilmu tentang gaib. Kecuali sebagian rasul. Illa man rasul. Itu ayatnya begitu.
sebagai kabar ya kepada umatnya kalau Rasul ya. Kalau Rasul ada sebagian Nabi Muhammad kadang mengabarkan saat yang akan datang kan dari Allah, itu bukan dari Muhammad, dari Allah SWT, wahyu. Tapi manusia selain Rasul nggak mungkin, mustahil sama sekali. Oh ya, berarti ini ya, andai kan mungkin mimpi seseorang terus ketemu ruh orang yang sudah meninggal terus menceritakan yang masa datang nanti tahun depan kamu gini. Dusta ya. Dusta. Bisa jadi itu syaitan menentang Quran itu, menentang Quran. Bisa jadi syaitan ya Ustaz ya. Oke, nah mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini mungkin yang lagi viral Ustaz. Iya. Tentang adanya cerita tadi ya, yang meninggal dunia kemudian merasuki yang ini itu dusta. Nah, dan bisa jadi ya tadi ya jahilnya syaiton, jin korin tadi ya, yang bisa jadi menjerumuskan kepada hal yang kurang baik gitu ya. Nah, tugas kita ya sebagai umat Islam tentunya meyakini apa yang mungkin di sisi lain juga sudah menjadi keyakinan kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kita harus berlindung dari setan. Setan itu memang musuh. Allah katakan begini, puji setan itu surat yang ke-35 ayat 6 ya. Inna syaitana lakum adu fattahu adu. Innama hizbahu iyat'usnu lahun asafir. Kata Allah, setan itu musuh karena maka posisinya musuh. Hati-hati karena dia nggak berhenti untuk mengajak manusia untuk jadi teman-temannya. Menyesatkan. Maka hati-hati sekali. Iya. Oke, mudah-mudahan terjawab tadi ya, kita lebih waspada dan berhati-hati dengan syaitan, musuh nyata kita, tentunya dengan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz, melalui doa, melalui perlindungan kepada Allah. Oke, mudah-mudahan menjawab, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.